bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Di sini saya mengambil materi terkait Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke poin-poin materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Amelia Putri dari jurusan Perbankan Syariah semester 6 dengan NPM 2203020011. Sebelum lanjut ke poin-poin yang lain, di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman mengenai apa sih ancaman sistem informasi perbankan itu. Ancaman sistem informasi perbankan. Jadi, ancaman sistem informasi perbankan ini mencakup segala bentuk gangguan yang dapat mengacaukan, merusak, atau mencuri data serta proses operasional bank. Mengingat perbankan sangat bergantung pada teknologi untuk menyimpan data nasabah, mencatat transaksi, dan menyediakan layanan digital, maka gangguan pada sistem ini dapat menghambat seluruh kegiatan operasional. Ancaman dapat berasal dari luar, seperti serangan hacker, virus, atau penipuan online, maupun dari dalam, seperti kelalaian atau tindakan tidak etis oleh karyawan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap sistem informasi harus dilakukan secara ketat agar keamanan data, kelancaran layanan, dan kepercayaan nasabah tetap terjaga. Yang berikutnya ada penipuan komputer. Penipuan komputer ini adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer, jaringan internet, atau sistem digital lainnya untuk menipu, memanipulasi, atau mencuri informasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi secara ilegal. Penipuan ini juga bisa dilakukan secara langsung, seperti mengakses data tanpa izin, atau tidak langsung, seperti menggunakan email palsu, situs web tiruan, atau perangkat lunak berbahaya untuk mengecoh korban. Dalam konteks hukum, penipuan komputer termasuk dalam kategori kejahatan cyber dan dapat melibatkan banyak pihak serta lintas negara. Penipuan komputer tidak hanya merugikan individu secara finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi, mengganggu sistem organisasi, hingga membahayakan keamanan data berskala besar. Yang selanjutnya yaitu mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan. Yang pertama, menggunakan autentikasi multifaktor untuk memperkuat keamanan akses. Yang kedua, memantau transaksi secara real time dengan teknologi AI untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan.
Yang ketiga, menerapkan enkripsi data dan firewall untuk melindungi sistem dari serangan. Yang keempat, mengedukasi nasabah agar waspada dan tidak membagikan informasi pribadi. Yang kelima, menggunakan sistem biometrik untuk verifikasi identitas yang lebih aman. Yang keenam, aktifkan notifikasi transaksi agar nasabah segera mengetahui aktivitas rekening. Yang ketujuh, menghindari transaksi dari jaringan WiFi publik yang tidak aman. Berikutnya yang ke-8, segera laporkan dan blokir akun jika terjadi penipuan. Dan yang terakhir itu kerjasama dengan pihak berwenang untuk respon dan pencegahan yang lebih baik. Poin berikutnya itu serangan dan penyalahgunaan komputer. Berikut ini ada beberapa contoh serangan dan penyalahgunaan komputer. Yang pertama ada malware, yaitu perangkat lunak yang berbahaya. Dan yang ketiga itu phishing, yaitu penipuan untuk mencuri data pribadi lewat email atau situs palsu. Dan yang ketiga itu ada hacking, adalah akses ilegal ke sistem untuk mencuri atau merusak data. Dan yang keempat itu ada penyalahgunaan data, adalah penggunaan data tanpa izin untuk kepentingan tertentu. Yang kelima itu ada ransomware, adalah malware yang mengunci data dan meminta tebusan. Dan yang terakhir itu ada social engineering, adalah penipuan untuk memanipulasi orang agar membocorkan informasi rahasia. Berikutnya ada rekayasa sosial. Rekayasa sosial ini adalah praktik memanipulasi oleh individu atau kelompok untuk memengaruhi pikiran dan tindakan orang lain demi keuntungan pelaku. Tujuannya bisa berupa akses informasi, rahasia, keuntungan finansial, atau pencurian data pribadi. Dalam konteks keamanan cyber, rekayasa sosial sering digunakan untuk menipu korban agar membocorkan informasi sensitif seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Metodenya bisa berupa phishing lewat email atau panggilan palsu yang menyamar sebagai institusi resmi. Dan poin materi yang terakhir itu ada malware. Malware ini adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri, atau mengganggu data dan sistem. Contohnya termasuk virus yang menyebar lewat file terinfeksi, worm yang menyebar otomatis melalui jaringan, dan ransomware yang mengenkripsi data penting lalu meminta tebusan untuk mengaksesnya kembali. Baik, itu tadi sedikit penjelasan terkait ancaman sistem informasi perbankan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.